Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun Toga Nusantara. Insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Apoteker Astria Deviani Zakaria, SPAM MSI. Beliau adalah apoteker penanggung jawab Toga Nusantara dan alhamdulillah beliau telah sukses membawa Toga Nusantara sampai saat ini sudah mencapai cara pembuatan obat bahan alam yang baik atau CPOBAB, CPOBAB, gitu ya. Dan insya Allah kita akan bincang-bincang dengan Ibu Astria terkait dengan proses suksesnya Toga Nusantara sampai ke sertifikasi cara pembuatan obat bahan alam yang baik. Saya perkenalkan dulu, Ibu Astria ini lulusan S1-nya dari Unpad, kemudian juga S2-nya dari UI Fakultas Farmasi Herbal Medik ya, Herbal Medik, dan alhamdulillah beliau sudah bekerja di Toga Nusantara kurang lebih 13 tahun. Nah, sehingga sekarang Toga Nusantara sudah mencapai kepada persyaratan yang maksimal, gitu ya. Nah, silakan Bu Astria lebih dalam memperkenalkan dulu diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sesuai yang sudah diperkenalkan, saya Astria. Mungkin kalau di sini teman-teman banyak manggilnya Bu Tia. Gitu. Alhamdulillah saya sudah bekerja di Toga semenjak tahun 2012. Dulu Toga masih ikot ya Pak? Masih ikot ya, masih ikot ya. Masih ikot, lalu bertahap kita menyesuaikan dengan regulasi menjadi ukot. Ukot gitu ya. Ya, sampai akhirnya sudah 13 tahun ini kita ukotnya sudah full aspek di CPO babnya gitu. Alhamdulillah memang jodohnya di sini ya Pak. Di Toga gitu. Perjalanannya memang dari menemani Toga dari mulai kecil, merintis, mungkin nggak dari awal banget ya Pak, tapi merintis dari yang perusahaan kecil sampai akhirnya saya menyaksikan sendiri Toga bisa besar gitu ya. Untuk sampai ke CPO BAB ini juga tidak mudah, dan juga pasti dukungannya dari owner sendiri Pak, dari Bapak sendiri gitu ya. Kalau tidak didukung oleh owner juga mungkin kami juga tidak akan bisa lanjut sampai ke yang full aspek ini. Ya betul, jadi setiap ada regulasi baru kita alhamdulillah bisa mengikuti ya. Dari ikot, kemudian ukot. Nah, kita juga di ukot juga pernah renovasi kan. Dulu kan boleh ya pakai AC split gitu. Kemudian ukot harus pakai AC sentral gitu. Kita rubah jadi AC sentral. Kemudian setelah ukot itu harus mengikuti lagi regulasi terbaru ya. Terbaru harus CPOTB. Gitu ya. CPOTB. Kemudian kita rombak total tuh pabriknya, kemudian HPAC-nya ya cukup lumayan investasinya. Jadi investasi cukup lumayan. Dan alhamdulillah dokumen-dokumen kita lengkap, kemudian pabrik juga sudah sesuai standar sekarang gitu ya. Nah, yang dirasakan kemarin itu yang tersulit dalam memenuhi aspek full aspek CPOTB itu apa, Bu Tia? Iya, kalau untuk persiapannya ini ya, karena memang untuk ke full aspek ini kita nggak mudah gitu ya, ke full aspek. Supaya saya lihat. Panjang tahapannya, supaya saya dan lihat, persiapannya juga nggak instan gitu ya. Nah jadinya mungkin kelihatannya hanya sebentar, padahal ini persiapannya kita bertahun-tahun ya Pak. Bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun, dan kita kan bertahap dulu ya. Dari yang awalnya kita hanya CPOTB-nya yang bertahap, itu kan tahap 1 yang hanya dua aspek, lalu yang tahap 2 itu kita nambah jadi 6 aspek gitu ya. Nah, akhirnya yang sampai bisa full aspek ini jadi ada 12 aspek. Lalu yang dari yang full aspek ini, nah tadi kan sudah
ceritakan ya Pak yang tahap-tahapnya itu dari mulai yang tahap 1, tahap 2 sampai kita full aspek. Nah, yang paling memberatkan itu memang di sarana untuk dari sisi owner ya Pak. Pasti di sarana ya. Di sarana karena meminta untuk HVAC-nya sudah sesuai dengan persyaratan. Kalau dulu HVAC kita di 2020 sudah pasang sebenarnya ya, tapi baru sampai yang medium filter. Nah ternyata saat kita ajukan lagi sertifikasi, ada perubahan lagi, ternyata harus sampai HEPA filter. Nah itu kan lumayan investasinya ya Pak ya. Gitu. Alhamdulillah Bapak bisa mendukung untuk sarana gitu ya, dari HVAC, kemudian harus epoksi, tidak boleh ada celah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu selain sarana, persiapan yang agak-agak berat itu di SDM dan dokumentasi. Nah, untuk SDM-nya sendiri karena kalau di UKOT kan SDM-nya terbatas, personilnya sedikit lah gitu kalau untuk di struktur di top manajemennya gitu ya Pak. Jadi untuk yang QA, QC dan produksinya itu masih terbatas. Nah, jadi kita perjuangan bahwa untuk bisa memenuhi apalagi yang membuat dokumen-dokumen yang banyak gitu. Nah, itu kita yang agak-agak tantangannya di situlah gitu. Jadi mungkin harusnya kita bisa berbagi dengan beberapa orang, ini jadinya hanya berbaginya sedikit gitu. Tapi dengan adanya full aspek ini malah jadinya kita sekalian membenahi struktur organisasi kita. Oh, ternyata di bagian R&D kita coba untuk ada personil khususnya. Ya, QA juga kita biar ada staffnya lagi gitu kan. QC, kemudian produksi juga sama, kita tambah lagi lah staffnya untuk bisa membantu. Jadinya kalau UKOT mungkin waktu tahap 1, tahap 2 masih bisa QA semua gitu ya, yang ngerjain dokumen, yang ngerjain apa gitu. Nah tapi kalau di full aspek ini memang nggak bisa kerja satu orang, jadi memang benar-benar harus tim gitu ya. Nah, kalau dengan tim ini pekerjaan akan terbantu gitu, akan terbagi-bagi sehingga porsinya juga tidak terlalu banyak, semuanya bisa kita kerjakan gitu kalau dengan tim gitu. Tapi kalau dengan one man itu akan sulit gitu. Jadi mungkin di full aspek itu ya di kitanya jadi membenahi juga sekalian di SDM-nya. Lalu untuk yang personilnya juga nih, personil yang bekerja di produksinya. Nah, biasanya mereka pencatatannya hanya sedikit, lalu ternyata sekarang pencatatannya jadi makin banyak gitu ya. Nah, itu kita harus sering mengingatkan, sering mensosialisasikan, nah gimana caranya biar mereka paham terkait pencatatannya itu, terkait instruksi-instruksinya, jangan sampai kita sudah membuat prosedurnya, kita sudah membuat instruksi kerjanya, tapi nanti personil yang melaksanakannya itu malah nggak ngerti gitu, malah nanti jadinya mereka nggak bisa gitu menjalankan. Nah itulah yang agak-agak kita harus selalu pendekatan, jadi dengan sosialisasi, dengan briefing, dengan teknis langsung lah kita latih juga gitu. Nah terus untuk dokumen-dokumen ini memang terlihat jelas dari yang tahap 1, tahap 2 terus ke full aspek itu memang beda banget gitu ya, nambahnya banyak gitu. Apalagi Toga produknya juga banyak. Udah banyak ya, karena dari 2010. Nah itu produk-produknya juga pun harus benar-benar kita validasi lagi gitu ya, harus kita validasi prosesnya, harus kita analisa lagi terkait mutu produknya. Nah itu benar-benar harus per produk. Nah jadi kan kalau full aspek ini memang benar-benar lebih menjamin terkait mutunya gitu ya, mutu keamanannya dari mulai sarananya sampai nanti ke produk jadinya. Nah itulah yang benar-benar kita harus terapkan. Nah tantangan juga jadi buat kita gimana caranya biar kita bisa melaksanakan semua itu. Gitu, Pak. Oke Bu Tia, jadi memang ini kolaborasi yang baik ya di antara tim gitu ya, karena kalau kerja sendirian mungkin nggak bisa gitu. Ya, nah kalau saya sebagai owner, apa yang diminta Bu Tia saya kabulkan gitu ya. Alhamdulillah ya HP, Pak. AC gitu kan, oke siap, sarana ada yang retak-retak, oh siap gitu, selalu siap gitu. Jadi kita memang
ini perlu kekompakan di dunia industri herbal ini gitu ya, antara apoteker penanggung jawab, tim dan yang lain gitu. Dan saya sebagai owner juga saya mensupport gitu kan. Dan itu tidak ragu-ragu. Tapi alhamdulillah tidak sia-sia, kita sudah mencapai kualifikasi atau sertifikasi yang tertinggi ya yang dipersyaratkan oleh BPOM. Nah, saya ingin memberikan gambaran sedikit kepada para pemirsa nih, pelaku usaha herbal ya, atau yang baru mau merintis usaha herbal. Jadi memang sekarang ini karena regulasinya cukup ketat gitu ya, kalau kita tidak mengikuti regulasi, kita usaha tidak akan bisa maju, usaha tidak akan bisa berkembang gitu ya. Karena dengan regulasi pemerintah yang sekarang ini makin apa ya, standarnya makin tinggi gitu ya, standarnya makin tinggi karena memang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas produk, betul kan, kualitas produk dan untuk menjaga keamanan masyarakat ya, konsumen, serta untuk meningkatkan kualitas manfaatnya. Tentu dengan aspek CPOTB yang sangat ketat ini, kualitas produk juga terjamin gitu ya, terjamin. Nah, para pemirsa, jadi kalau ingin membuat pabrik herbal, kalkulasinya mungkin ini gambarannya sebelum dilanjutkan ya gitu ya. Kalau mau buat pabrik herbal sekarang standar UKOT saja, UKOT tuh usaha kecil obat tradisional. Kalau di atasnya itu kan IOT gitu ya. IOT itu industri obat tradisional. Maka untuk standar UKOT aja mungkin sekarang ini minimal harus punya lahan 1000 meter mungkin ya, lahannya. 1000 meter. Ya kalau mau sekalian jadi bener. Ya, jadi gitu kan supaya nggak nyicil-nyicil nih. Ya. Kalau yang punya modal, jangan bicara saya ya dulu ya, cuma 200 nyicil-nyicil gitu. Tapi kalau sekarang itu kalau mau punya pabrik herbal yang standar minimal 1000 meter. Katakan yang dibangun 500 meter. Gitu kan, karena yang 500 meternya buat loading barang, buat parkir segala macam gitu ya. Kalau di Bekasi, mungkin sekarang ini di daerah Bekasi atau pinggiran-pinggiran Bekasi, tanah yang paling murah mungkin sekitar 3 juta per meter ya. Kalau 1000 meter berarti 3 miliar tuh. Buat tanahnya aja. Jadi buat tanahnya aja ya. Jadi untuk beli tanah, karena masa mau bangun di mana nih gitu kan kalau nggak ada tanahnya, nggak ada lahannya. Jadi itu harus punya lahan minimal 1000 meter. 1000 meter anggaplah harga termurah 3 juta. Berarti untuk beli tanahnya aja itu 3 miliar. Nah, bagi yang punya modal itu bisa gitu ya. 3 miliar beli tanahnya. Kemudian bangunannya. Bangunannya itu standar pabrik, karena pabrik itu kan nggak boleh ada yang retak. Kemudian juga kualitas bangunannya harus bagus, harus pakai epoksi, langit-langit, lampu harus sesuai standar gitu kan. Bangunannya aja itu mungkin kalau dinilaikan uang antara 6 juta per meter ya. Per meter 6 juta. Kalau 6 juta kali tadi 1000 meter. Ya, berarti 6 miliar ya. Karena kan lahan parkir tetap harus dibangun, harus dibenteng gitu kan. Anggaplah 6 juta itu udah kali 1000 udah 6 miliar. Tadi tambah 3 miliar. Udah 9 miliar. Kemudian apa lagi? HPAC ya. HPAC juga minimal 1,5 miliar tuh. Lebih kayaknya ya. Ya minimal lah Pak. Minimal ya 1,5 ya. Minimal 1,5 miliar. Berarti udah 10,5. Belum alat-alat, belum lagi mesin, SDM dan segala macam. Masya Allah. Jadi kalau ngebangun dari awal itu siapin uang kurang lebih 10 miliar. Nanti saya dan Butia bisa jadi konsultannya. Sama Agam ya, Agam ya. Karena kita udah pengalaman 10 tahun ngikutin regulasi dan alhamdulillah ini berhasil. Jadi bagi para pemirsa yang mau berbisnis herbal dan masih buta harus bagaimana, dari mana awalnya, gimana caranya gitu kan, kita buka juga konsultasi. Tapi mohon maaf ya karena ini bisnis jadi nggak gratis konsultasinya. Jadi ada tarifnya nanti gitu. Itu. Nah, kemudian setelah sertifikasi CPOTB ini produk apa saja yang bisa diproduksi di Toga Nusantara, Bu Astria? Nah, jadi reward dari BPOM ini kalau misalnya sudah full aspek untuk industri bahan alam itu kita bisa produksi suplemen. Makanya, produksi suplemen ya.
karena kalau belum full aspek kan kita hanya produk POM TR ya, jamu. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau udah full aspek kita bisa untuk yang POM TR-nya sendiri bisa naik kelas nih. Jadi nggak hanya jamu, bisa untuk obat herbal standar atau fitofarmaka. Nah, itu syaratnya memang harus sudah full aspek. Lalu kita bisa produksi suplemen. Suplemen ya. Suplemen makanan. Nah, contohnya kayak vitamin gitu, atau enggak yang ekstrak tapi dengan yang bahan aktifnya kita bisa tonjolkan di komposisi gitu, Pak. Ya, jadi para pemirsa, kelebihannya setelah full aspek CPOTB ini, walaupun UKOT, kita bisa memproduksi suplemen kesehatan kategorinya. Jadi gini, dalam dunia herbal itu ada beberapa tingkatan ya. Kategorinya itu jamu. Kalau jamu itu kan empiris ya. Ya, Secara empiris itu secara turun-temurun itu mempunyai manfaat dan khasiat gitu. Nah, mungkin sekarang ini dikatakan jamu modern karena kita kan jamu kemudian dikemas dalam kapsul, kemudian dibotolkan gitu ya. Jadi kemasannya kemasan modern. Walaupun jamu tapi sudah modern gitu. Kalau dulu kan jamu nih seperti ini nih. Nah, ini juga udah agak modern nih jamu nih karena ini cara meraciknya beda dengan jamu yang dulu gitu ya. Kalau jamu yang dulu itu biasanya diparut gitu, kemudian diperas gitu kan. Kalau ini yang di Cafe Herbal ini diiris-iris, kemudian diseduh air panas, kemudian dipres gitu. Nah, kalau yang kita produksi yang sediaan kapsul itu sudah diekstrak juga bahannya sebagian ya, sudah yang ekstraksi gitu. Jadi dikemas di kapsul gitu kan. Dan itu mempunyai kandungan manfaat khasiat yang sudah teruji secara empiris gitu. Kemudian yang berikutnya fitofarmaka. Obat herbal terstandar. Oh, obat herbal terstandar. Ya. Itu ada penelitiannya kategorinya apa? Preklinik. Preklinik itu kemudian, ke binatang. Fitofarmaka. Bisa dijelaskan nggak ya itu tuh? Jamu, kemudian obat standar, kemudian fitofarmaka, kemudian juga nanti suplemen. Oh, ya. Baik. Kalau untuk jamu tadi kan untuk UKOT yang dengan tahap 1 pun sudah bisa produksi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang OHT dan fitofarmaka ini kan harus full aspek. Karena memang di OHT dan fitofarmaka itu harus ada standarisasi bahan bakunya dan produk jadinya, walaupun ada juga pengujian lainnya seperti kayak uji preklinik gitu. Kalau obat herbal standar ini harus uji preklinik dulu, dan itu pun protokolnya harus di ACC, harus disetujui oleh Badan POM, baru nanti kita bisa mendaftarkan untuk OHT. Nah, OHT ini bahan bakunya harus terstandarisasi. Jadi kalau misalnya kita pengujiannya menggunakan kunyit gitu Pak, kunyit kan mengandung kurkumin ya. Nah, misalnya kita mengandung kurkuminnya misalnya gitu 5%. Nah, berarti saat kita mau membuat produk pun nanti bahan bakunya harus selalu terstandar minimal kurkuminnya 5%. Nah, itu maksudnya yang terstandarisasi. Nah, kalau fitofarmaka itu dia ujinya uji klinik. Berarti sudah uji ke manusia. Manfaatnya, keamanannya, toksisitasnya gitu ya. Nah, itu sudah terjamin. Tuh. Nah, kalau fitofarmaka ini tidak hanya bahan bakunya yang harus distandarisasi, tapi juga produk jadinya. Nah, mungkin kan nanti dari bahan baku kan mungkin ada penambahan pengisi atau penambahan apa gitu kan. Nah, harus menjamin bahwa produk nanti misalnya yang kunyit tadi benarkah si kurkuminnya itu memang masih 5% gitu. Contohnya seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa produksi suplemen makanan itu mungkin kalau orang-orang taunya vitamin gitu ya. Nah, seperti vitamin itu kita bisa tidak hanya murni tapi bisa juga tambahin dengan ekstrak-ekstrak gitu. Tapi kalau mau vitamin murni juga bisa hanya vitamin A saja, vitamin B saja. Nah, itu juga bisa untuk produk suplemen. Oke, para pemirsa, jadi jelas ya. Jadi ada jamu, ada OHT, obat herbal terstandar, kemudian ada fitofarmaka, kemudian juga ada suplemen kesehatan. Dan alhamdulillah Toga Nusantara ini bisa memproduksi suplemen kesehatan atau yang kandungannya mengandung vitamin-vitamin ya, vitamin-vitamin. Nah,
Kemudian kalau ada nih dari para pemirsa Bu Tia, ada yang mau kerjasama dengan Toga Nusantara, gimana? Pokoknya gini, ada yang sudah punya pabrik tapi belum punya mesin untuk filling kapsul, baik yang serbuk ataupun yang liquid. Atau dia sudah punya cuma satu gitu, tapi ada orderan mendadak banyak gitu. Apakah setelah full aspek CPOTB ini bisa menjalin kerjasama antar pabrik? Mohon dijelaskan Bu Astria. Ya, kalau sudah full aspek berarti kita juga bisa menerima maklun ya atau tol manufacturing. Jadi tol manufacturing ini bisa full kegiatan, full proses dari awal sampai akhir produk jadi atau hanya sebagian. Nah, nanti pasti akan ada MOU-nya ya Pak ya. Kalau misalnya kita mau kerjasama gitu ya. Jadi akan dijabarkan di MOU-nya itu mau terkait kerjasamanya seperti apa, apakah full atau hanya sebagian proses gitu ya, misalnya hanya filling saja atau sampai bottling gitu ya, nanti ngemasnya untuk nge-labelnya di pabriknya sendiri. Nah itu kita sudah bisa menerima seperti itu. Ya, jadi sudah jelas ya. Jadi para pemirsa atau pelaku usaha herbal yang dapat orderan banyak dari customer, umpamanya filling kapsulnya keteter, kita bisa terima ya, jasa filling kapsul, baik itu serbuk ataupun yang minyak atau yang liquid. Karena alhamdulillah di Toga Nusantara ini mesin-mesinnya sudah modern ya, mesinnya ada yang mesin semi automatic dan ada juga yang automatic gitu ya. Bu Astria bisa dijelaskan jumlah mesin-mesin yang ada di pabrik dan kapasitasnya gitu, masih memungkinkan nggak gitu ya memproduksi dalam jumlah besar? Ya, untuk yang di Toga yang sudah full aspek ini kita ada untuk filling mesinnya kapsul serbuk dan filling liquid ya. Nah yang untuk filling kapsul serbuk ini kita punya 6 mesin. Ya, itu ada yang size 1 dan size 0. Jadi kalau yang size 1 itu bisa dari 250 mg sampai 350 mg isinya. Ya. Nah, untuk yang size 0 itu bisa 500 sampai 550 mg tergantung bahannya, bulknya seperti apa, apakah padat atau. Dan kalau filling minyak kita punya mesinnya tapi kita untuk hard ya Pak, hard kapsul. Hard kapsul ya. Nah, hard kapsul. Nah, itu walaupun hard, tapi kita memang menggunakan kapsulnya yang sudah khusus untuk liquid gitu. Nggak rembes tuh? Jadi jangan khawatir takutnya rembes karena memang kapsulnya ada khusus untuk liquid. Lalu setelah diisi kapsulnya kita juga lakukan sealing atau lem lah itu istilahnya antara kepala dan badan kapsulnya. Tapi lemnya kan lem gelatin kan? Gelatin gelatin itu sama dengan bahan kapsulnya ya, cangkang kapsul dan itu sudah halal juga. Yang krusial yang isu di masyarakat ini masih meragukan kehalalan kapsul. Ini gimana dengan kapsul yang kita gunakan? Gimana? Kita sudah pasti selektif banget ya Pak terkait bahan baku, apalagi kan kita Toga juga sudah menerapkan sistem jaminan produk halal ya, SJPH. Itu sudah disertifikasi juga oleh BPJPH dan LPH gitu. Nah, apalagi untuk kapsul ini, kapsulnya kan kita takutnya ada yang dari non halal ya. Nah, ini kita pasti selektif, kita cari supplier yang memang dia sudah bersertifikasi halal. Karena kalau kapsul itu tidak bisa dia hanya mencantumkan bahwa surat pernyataan aja bahwa kita tidak menggunakan bahan yang non halal gitu, atau kita ini dari sapi loh, tapi benar-benar kita juga harus, jadi produsen kapsulnya itu memang harus bersertifikat halal. Nah yang kita gunakan itu memang sudah mempunyai sertifikat halal. Oke. Jadi para pemirsa, kita memang di Toga Nusantara ini dari awal berkomitmen kita punya moto yang pertama adalah legal, halal, aman, berkhasiat, gitu ya. Nah, legal kita ikutin apa regulasi yang ada dari BPOM, dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah gitu. Jadi semua izin-izin itu kita laluin. Jadi itu legal. Jadi jangan diragukan lagi kalau masalah legalitas Toga Nusantara. Alhamdulillah.
Setiap ada regulasi terbaru kita ikutin semaksimal mungkin, semampu mungkin gitu. Itu legalitas. Kemudian juga halal. Halal sudah dijamin ya dengan sertifikasi dari BPJPH ya. Ya. Sekarang BPJPH. Kalau dulu itu halal MUI Ya. gitu ya. Sekarang tuh sertifikasi BPJPH dan alhamdulillah juga semua produk yang diproduksi oleh Toga Nusantara sudah memenuhi standar sertifikasi BPJPH, sertifikasi halal BPJPH. Jadi ini ada sertifikasi full aspek CPOTB, ada sertifikasi halal BPJPH, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu aman, ya, aman komitmen kita setiap produk yang diproduksi oleh Toga Nusantara karena tadi ya sudah full aspek, sudah halal, dan pasti itu dijamin keamanannya. Gitu, karena yang kita produksi itu sebelum rilis itu sudah diuji lab terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses rilis produk itu sebelum launching ke pasaran, Bu Astria? Nah, ini keunggulannya Toga juga nih Pak, karena tidak gitu ya. semua ukot ya Pak, Ya. tidak semua ukot itu memiliki lab. Oh gitu. Ya, beberapa yang saya tahu itu memang baru beberapa gitu yang Baru beberapa, memiliki ya, lab. ya, ya. Nah, Toga ini sudah memiliki lab walaupun dengan yang masih minim gitu, tapi labnya kalau sudah full aspek berarti labnya sudah dijamin ya Pak. Mau kita labnya aja menggunakan HVAC ya. Oh iya betul itu. Jadi HVAC tidak hanya ya. ruang produksi, Lumayan. tapi labnya juga menggunakan HVAC. Kita punya labnya ada fisika kimia dan lab Fisika mikro. kimia mikro. Nah, lab fisika kimia ini untuk kita mengecek terkait kadar airnya dan juga keseluruhan bobot. Lalu untuk mikronya kita sudah melakukan pengujiannya itu ALT, angka lembeng total, AKK, dan bakteri patogennya itu E. coli. Memang belum semua, tapi minimal kita sudah menguji untuk yang minimal keamanannya itu dari situ. Nah, jadi yang kita uji tidak hanya produk jadi, tapi dari mulai bahan baku. Oh, bahan baku. Bahan baku kita uji, jadi saat bahan datang kita uji dulu, jadi benar-benar yang kita produksi itu memang sudah terbukti keamanannya. Betul. Nah, kalau misalnya nih, gimana nih kalau misalnya ada yang tidak memenuhi syarat gitu. Nah, biasanya kita akan melakukan retur ke supplier. Ke supplier bahan baku, Ke supplier bahan baku untuk diganti dengan bahan baru yang memenuhi syarat gitu. Nanti saat bahan datang lagi kita uji lagi gitu. Lalu saat diproduksi, nah diproduksi pun kita saat proses ada juga namanya in process control. Nah, in process control ini kita cek juga nih setiap tahapannya apakah memang sudah sesuai gitu. Nah, setelah nanti jadi produk jadi, nah baru kita uji lagi. Nah, biasanya ujinya ini kita lakukan setiap produk gitu ya. Kita setiap produk akan kita uji. Dan walaupun tadi kan kita uji internalnya baru sedikit ya untuk yang mikronya. Nah, kita akan bandingkan juga dengan lab yang terkalibrasi gitu. Jadi kita ke lab eksternal, kita lakukan juga uji berkala untuk melihat. Jadi selain yang uji mikro yang kita uji, juga kita tambahkan uji seperti yang aflatoksin, logam berat. Nah, itu juga kita ujikan ke lab eksternal gitu. Jadi memang kita jaga-jaga selalu gitu Pak terkait keamanannya. Prioritas ya keamanan. Nah, jadi sudah jelas ya di Toga Nusantara ini ada lab yang terstandar, beberapa komponen ya yang di labnya itu. Ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat yang kita pasarkan itu terjamin keamanannya. Tadi terjamin legalitasnya, kemudian jamin kehalalannya, kemudian dijamin keamanannya dengan rangkaian laboratorium. Dari mulai datangnya bahan baku itu diuji lab dulu sebelum kita produksi. Kemudian setelah diproduksi juga diawasin, gitu ya. Produksinya diawasi, kemudian juga setelah jadi produknya diuji lagi, gitu ya. Setelah hasil ujinya keluar baru rilis di pasaran gitu. Jadi wah ini proteksi banget gitu ya untuk produk ini karena memang untuk menjamin keamanannya. Nah, kemudian yang berikutnya itu berkhasiat, Bu Astria. Berkhasiat karena memang
produk-produk kita gitu. Ini sudah berjalan 15 tahun kita produksi, dan di antara produk-produk yang awal diproduksi sampai dengan sekarang itu masih kita tetap produksi, repeat ordernya juga cukup lumayan tinggi. Berarti ini kan ada khasiatnya. Kadang satu orang mereferensikan ke temannya, ke tetangganya gitu kan untuk mengkonsumsi produk-produk dari Toga Nusantara. Berarti ini kan secara empiris ya, itu ada khasiatnya atau testimoninya bagus lah gitu. Nah, bagaimana cara pemilihan produk di Toga Nusantara ini mungkin dari supplier, dari vendor gitu, supaya betul-betul mendapatkan produk yang berkualitas dan bisa berkhasiat dan bermanfaat. Kira-kira gimana prosesnya, Bu Astriya? Ya, kalau untuk pemilihan formulanya berarti Oh, Pak, formula, kita ya. jamin bahwa produk ini kan akan memiliki khasiat gitu. Betul. Nah, kita untuk R&D, untuk bagaimana memformulasikan produk ini di awal itu pasti kita cari dulu dari literatur. Gitu Oh ya. iya. Walaupun jamu itu ya. empiris, tapi tetap kita melihat juga dari jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi. Gitu. Jurnal ilmiah ya. Ya, kita lihat apakah memang tanaman ini memang memiliki khasiat gitu. Khasiatnya untuk apa? Untuk apakah sesuai dengan klaim yang kita inginkan. Nah, gitu. Jadi pasti kita lihat dulu jurnal-jurnalnya. Lalu biasanya kita akan membuat sampel. Nah, sampelnya itu dari kita minta pasti dari bahan bakunya dari IEBA. IEBA itu industri ekstrak bahan alam. Jadi yang sudah pasti memproduksi bahan bakunya yang berkualitas lah ya Pak ya. Gitu. Nah, kita request dulu sampelnya, lalu kita ujikan dulu. Biasanya kita akan coba sendiri terkait khasiatnya gitu ya Pak. Lalu kita uji dulu stabilitasnya gitu ya. Stabilitas sebelum nanti kita ajukan untuk izin edar Badan POM. Gitu. Nah, bahan bakunya ini juga kadang dari supplier itu akan berbeda-beda. Nah, pasti biasanya akan kita bandingkan, gitu ya. Akan kita bandingkan selain terkait kualitas juga terkait kandungannya. Nah, biasanya kalau yang bahan baru akan kita uji kandungan walaupun memang tidak wajib ya Pak kalau di produk jamu itu. Tapi terkadang kita kan pengen mengecek gitu. Dan juga kita nggak percaya gitu aja dari COA yang diberikan oleh supplier ya. Gitu. Jadi misalnya apakah memang benar dia kandungan protein yang di COA itu sekian gitu. Nah, kita juga pengen membuktikan kan benar enggak gitu. Nah, jadi yang menentukan khasiat kan tuh dari situ juga. Betul, dari kandungan ya. Dari kandungannya. Walaupun nanti COA-nya juga biasanya memang membuktikan gitu. Sudah pasti bahwa kandungannya memang seperti itu. Gitu. Nah, untuk menjadikan produk berkhasiat juga kan berarti kita harus bagaimana prosesnya itu jangan sampai menurunkan kualitas bahan, menurunkan kualitas produk gitu. Makanya kita untuk ruangan produksi selalu diatur. Ya, kalau dengan ketentuan CPO BAP ini ya memang suhunya, kelembabannya itu memang diatur. Nah, itu karena untuk mengatur kualitas bahan produk, baku itu, kualitas bahan baku dan produk. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya dia ada penurunan kualitas, ya nanti khasiatnya khawatirnya akan berkurang gitu. Jadi memang kita benar-benar selektif, kita benar-benar proteksi gitulah untuk prosesnya. Ya, jadi para pemirsa tadi sudah dijelaskan ya tentang legalitas, kemudian juga halal, kemudian aman dan berkhasiat. Karena memang produk-produk kita di Toga Nusantara yang kita produksi sudah melalui serangkaian seleksi yang sangat ketat ya di bawah pengawasan para apoteker. Sekarang apoteker kita ada berapa ya? Kalau untuk Toga ini karena kita punya 2 sarana UKOT, satu sarana UMOT ya Pak. Iya. Ya, jadi kalau untuk UKOT sendiri kan penanggung jawabnya harus apoteker ya. Iya. Jadi yang UKOT ini masing-masing punya 1 apoteker dan QC kita juga apoteker. Nah, itu banyak sekali membantu terkait keamanan produk nih. Keamanan produk ya. Jadi kan SDM-nya juga harus yang karena mutu produk itu kan harga mati ya Pak. Iya. Jadi benar-benar
harus dijamin pengujiannya itu sesuai dengan persyaratan. Jadi nggak nguji asal-asalan gitu. Iya, iya. Terus untuk produksi kita punya tenaga teknis farmasian, itu ada 3 farmasi. Jadi kalau untuk apoteker 3. Jadi mohon maaf para pemirsa ya, kalau saya sekarang ditanya bahwa jumlah mesin berapa, saya sudah lupa karena yang nanganin Bu Astri ya. Kemudian ditanya apoteker berapa atau jumlah karyawan berapa, saya sudah tidak terlalu fokus di produksi ya, karena saya tukang jualan. Jadi saya pokoknya bagaimana nih pemasaran berjalan lancar. Yang bertanggung jawab di produksi itu Bu Astria, dan saya sudah tidak lagi intervensi di produksi, kecuali kalau ada permintaan perbaikan pabrik siap gitu ya. Kemudian penambahan karyawan kalau kurang karyawan gitu ya siap. Tapi kalau secara teknis di produksi saya sudah mempercayakan ke Ibu Astria, sehingga produk itu betul-betul terjamin. Karena kalau saya intervensi mungkin saya pengennya bagian ini produk yang penting ini murah gitu kan. Wah, nanti kan bahaya gitu kan. Tanpa memperhatikan kualitas gitu ya. Nah, tapi saya yakin dengan produk yang berkualitas di bawah pengawasan Bu Astria dan tim gitu kan, sehingga menghasilkan produk yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Nah, ini juga Pak, banyak customer yang klien-klien kita yang minta diburu-buru gitu produknya gitu kan. Gitu ya. Jadi baru pesan sekarang, besok jadi ya. Waduh. Nah, kita kan bikin obat nggak instan ya, nggak kayak goreng telur ceplok langsung jadi gitu. Kita kan melalui rangkaiannya panjang, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya Pak, kan pengujiannya dari awal sampai akhir itu butuh waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya minta buru-buru itu malah takutnya nanti kualitas produknya tidak baik, terus kita nggak menjamin keamanan setelah diedarkan gitu. Makanya kadang saya suka strict nih, suka strict bahkan dari bapak sendiri ya. Iya. Jadi kalau misalnya emang butuh produk sekarang, tunggu dulu, saya lihat dulu ini sudah rilis atau belum. Ya, jadi para pemirsa kadang gini ya, mindsetnya orang dagang dengan produksi di herbal ini beda. Kalau saya kan pokoknya bagaimana nih supaya omset meningkat kan gitu ya. Supaya cepat dapat uang, tapi di produksi tidak seperti itu. Jadi pengawasannya sangat ketat. Kalau memang belum memenuhi standar, tidak berani rilis gitu ya, tidak berani rilis. Ini untuk menjamin kualitas ya, menjamin kualitas. Walaupun saya sebagai owner, kalau urusan pabrik saya sudah tidak intervensi lagi gitu ya. Baik Bu Astria, kita lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah berbicara kerjasama ya, kerjasama dengan antar pabrik tadi ya. Bahwa kita bisa juga terima filling kapsul, baik yang powder ataupun yang liquid, yang minyak. Karena kita sarananya memang sudah ada, mesin-mesinnya sudah ada, dan itu dijamin tidak rembes kalau yang liquid gitu ya. Karena ada sealnya gitu. Nah, karena sekarang ini yang lagi rame itu kan banyak kapsul minyak zaitun gitu ya, kapsul VCO, kemudian ada lagi kapsul habatus sauda, kapsul apalagi minyak gabus gitu kan, minyak ikan dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kita itu sudah ada mesinnya, dan wah itu cukup canggih lah karena otomatis ya, otomatis gitu. Itu kemudian bagaimana nih kalau ada yang mau ngurus izin edar produk-produknya impor. Kemarin ada yang tanya juga ke saya, jadi ada produk jadi di sana kemudian pengen diurusin sama Toga Nusantara izin edarnya gitu. Gimana persyaratannya Bu Astria? Ya, kita... Atau minum dulu biar minum dulu. Kita minum dulu ya. Ini minum sehat raga. Kalau yang saya telang lemon ini Pak. Wah, telang lemon ya. Jadi bunga telang, lalu ditambah lemon. Ini makanya warnanya jadi ungu. Kalau bunga telang kan biasanya biru ya. Nah, karena kita ini orang herbal, jadi minumnya herbal. Minum jamu tiap hari. Ya, silakan dijelaskan bagaimana cara proses. Jadi tadi kasusnya adalah ada yang mengurus izin edar, produknya sudah jadi dari luar negeri, kemudian ingin diedarkan di Indonesia. Tapi kan itu harus ada izin dulu dari BPOM ya, izin dari BPOM. Nah itu gimana? Toga bisa bantu menguruskan izin edarnya atau statusnya sebagai apa gitu Toga?
Iya, berarti kalau misalnya seperti itu kita toganya harus bertindak sebagai importir ya Pak. Sebagai importir, Ya, oke, importir baik. nanti kita akan mengajukan lagi dari mulai KBLI-nya berarti ya. Oh iya, Dari KBLI. KBLI sebagai importir, lalu kita akan menyiapkan gudang. Biasanya persyaratannya itu gudang memang harus sesuai. Tapi kalau kita karena memang sudah CPO BAP, udah pasti gudangnya juga sudah layak ya Pak. Oke, Gitu. ya. Jadi menyediakan gudang, lalu nanti akan ada perizinan-perizinan dokumen yang kita butuhkan dari pihak importir, karena ini kan berarti mereka sudah punya forwarder di sana Dari ya. pihak produsen sana. Ya, dari Oh, produsen produsen sana, sana. itu akan butuh Luar. dokumen-dokumennya untuk kita ajukan ke Badan POM. Oke, itu jadi para pemirsa, kalau Anda sebagai distributor yang belum ada perizinannya ya, belum ada perizinnya, kemudian ingin mengurus izin produk yang jadi, kemudian harus ada izin BPOM, gitu ya, izin BPOM. Tapi produknya dari luar negeri, produsennya jelas dari luar negeri, dan di luar negerinya itu sudah berizin juga, gitu ya, sudah berizin. Mau masuk ke Indonesia, nah insya Allah Toga Nusantara bisa bantu izin edar BPOM-nya. Gitu kan, izin edar BPOM. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kemarin yang tanya itu gini, jadi dia mau impor curahnya. Ya. Jadi sudah dikapsulkan, gitu, sudah dikapsulkan di sana. Jadi Toga yang mengemas dan yang ngurus izin edarnya. Itu seperti apa tuh prosedur kerjasamanya? Ya, hampir mirip ya Pak. Berarti kita dokumen-dokumen dari sana juga kita minta ya. Dokumen ya dari sana ya. Ya, untuk perizinan kualitas bahan. Atau dokumen itu apa? MSDA itu apa? MSDS. MSDS. Ya. Oh gitu. Apa tuh? Material sheet data safety data sheet. Pokoknya. Nah itu biasanya memang di bea cukainya itu memang dibutuhkan MSDS. Okay, yeah. Nah terus selain itu juga ya terkait yang rilis produknya gitu. Nah nanti di sini kita akan packaging, berarti ya packaging, nanti baru kita ajukan izinnya juga. Jadi prinsipnya bisa ya? Insya Allah Pak, nanti kita Insya Allah bisa ya. Kita coba ke bagian ekspor impor. Karena memang begini ya, di dunia perherbalan ini berkembang pesat ya. Ada yang memang memproduksi bahan-bahan dari dalam negeri gitu ya. Ada juga yang memproduksi bahannya impor, kemudian diproduksi di kita. Itu mah sudah bisa ya. Jadi kita ruahannya gitu kan dari luar impor, kemudian diproduksi kita, itu udah pasti bisa. Ada juga yang setengah jadi. Yang setengah jadi itu udah filling kapsulnya di sana, gitu kan. Kemudian dikemas di sini, gitu kan. Dia jadi impornya dalam curah setengah jadi, gitu kan. Berarti itu bisa juga gitu, dibantu insya Allah gitu ya. Kemudian ada juga yang impornya itu memang produk di sananya sudah legal gitu, tinggal masuk ke Indonesia kan, tapi butuh izin POM-nya, izin edar POM ya. Itu. Nah, insya Allah kita juga bisa bantu. Bahkan kalau para pemirsa tadi itu ya, saya kembali lagi, mau dibikinin pabrik sama Toga juga bisa, insya Allah. Gitu. Jadi dibikinkan pabrik, karena memang kita sudah berpengalaman selama 15 tahun dari mulai pabrik kita ini namanya IKOT, kemudian berubah menjadi UKOT gitu ya, dan sekarang sudah diwajibkan CPOTB dan alhamdulillah sudah berhasil. Satu lagi Bu Astria, ini kita waktunya berapa menit lagi? 15 menit lagi ya? Masya Allah, tinggal gak terasa nih, udah 45 menit kita ngobrol. Jadi ada satu lagi yang terkait bagaimana nih, kalau umpamanya sekarang ini kan banyak anak-anak muda tuh yang canggih menjalankan usaha via online atau digital marketing, tapi pengen punya merek sendiri. Apakah di Toga itu bisa melayani itu dan bagaimana prosedurnya, Bu Astria? Ya, kalau mau, misalkan berarti dia nggak punya pabrik ya, nggak punya tapi pabrik. Dia pengen punya produk sendiri. Betul. Gitu ya. Nah, nanti di sini kita bisa bantu, misalnya brandnya mau seperti apa, desainnya seperti apa, dan formulanya juga kalau misalnya sudah punya sendiri silahkan, tapi kalau mau dipercayakan kepada tim apoteker Toga juga bisa, nanti kita carikan formulanya yang cocok sesuai dengan keinginannya gitu. Nanti akan kita ajukan registrasinya ke Badan POM. Nanti juga ada MOU-nya ya, MOU harus seperti apa, minimal ordernya seperti apa gitu. Dan yang penting saya pesankan kepada
klien-klien mitra kita kalau misalnya mau mengiklankan itu berarti harus berizin ya gitu. Oh ya, Jadi mau promosi ya, promosi. mempromosikannya harus dilaporkan dulu ke kita gitu. Yang penting intinya itu. Ya, Tapi kalau untuk bikin produk bisa lah. bisa. Jadi kalau untuk para brand owner gitu yang sudah punya brand, kemudian sudah punya jaringan pemasaran yang luas, ingin tambah produk gitu kan, produk yang lagi tren, produk yang lagi rame di pasaran gitu kan, itu bisa kita buatkan dan termasuk bisa konsultasi gratis untuk formulasinya ya. Formulasinya seperti apa. Kemudian nanti kandungan-kandungan senyawa aktifnya seperti apa itu bisa dikonsultasikan dengan tim R&D Toga Nusantara. Nah, ada yang menarik sebetulnya di Toga Nusantara tuh Bu Tia ya. Jadi kita sebetulnya tadi ya, bagi yang pemodal itu bisa kita bantu untuk bikinkan pabrik. Kalau yang punya modal tadi umumnya di atas 10 miliar lah gitu ya. Kemudian bagi yang nggak modal punya gitu kan, cuma nggak terlalu besar modalnya, bisa dengan cara brand owner tadi ya. Dia punya brand sendiri, kita buatkan, kita produksikan, nggak sampai 100 juta gitu kan, itu bisa ya. Nggak sampai 100 juta, kira-kira tergantung produknya, tergantung komposisinya ya. Mungkin antara ya modal awal dari 50 sampai 100 juta lah gitu ya. Nah itu bisa ya. Kita bantu untuk menguruskan izin produk dan produksinya di Toga Nusantara. Artinya menjadi distributor tunggal. Jadi kalau jadi distributor tunggal ini kan bisa menguasai pasar seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Kalau jadi distributor tunggal ya. Kemudian juga bisa mengatur margin sendiri. Kemudian juga bisa mengatur HET sendiri, harga eceran tertinggi sendiri. Kemudian juga bisa mengatur sistem pasar sendiri. Nah, tapi dengan catatan tadi, kalau mau promosi harus izin dulu. Karena begini, selain izin edar harus juga ada izin promosi. Karena di dunia perherbalan ini sangat sensitif ya. Kalau overclaim itu tidak bisa gitu ya. Karena nanti akan dapat surat cinta dari BPOM. Kemudian juga di online juga sering di di banded ya, di ban gitu kan. Jadi di take down itu produk-produknya ya. Jadi karena sekarang sudah canggih, sudah otomatis. Gitu. Nah, saluran-saluran pemasarannya itu bisa offline, bisa online. Kalau untuk pemasaran ya bisa offline, bisa online. Offline itu ya buka toko, kemudian bikin jaringan di rumah-rumah atau di toko-toko itu silakan. Juga bisa online. Cuma ya tadi ya, tetap harus jaga etika ketika promosi. Promosi juga tidak bisa sembarangan. Maka nanti di MOU itu ada, selain MOU terkait kerjasama produksi dan sistem pembayaran, juga ada dicantumkan untuk klausul promosi, biasanya gitu. Nah, sebentar lagi kita akan close. Mungkin Bu Astria ada tambahan-tambahan terkait CPOTB full aspek. Silakan Bu Astria. Ya, alhamdulillah. Jadi Toga Nusantara kini sudah menerapkan. Memang dulu namanya CPOTB ya, tapi untuk Toga saat sertifikat keluar namanya sudah CPOBAB. CPOBAB ini sudah full aspek. Alhamdulillah ini berkat dukungan semua, baik itu owner kami, tim yang ada di Toga Nusantara, dan juga vendor-vendor yang ikut membantu, ikut membantu lancarnya dalam proses sertifikasi ini. Dan juga kepada Badan POM juga terima kasih sekali, kemarin kita sudah banyak dibantu saat capaknya gitu ya, saat perbaikannya. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa full aspek. Namun perjuangan memang tidak selesai di sini ya Pak. Masih panjang Pak gitu. Jadi kita memang masih akan terus menjalankan full aspek ini, dan nanti kan juga ada sertifikasi lagi, resertifikasi 5 tahun Pak. 5 tahun. Jadi ini tidak berlaku selamanya. Jadi memang dukungan dari semua pihak dan juga komitmen dari semua pihak itu untuk bisa melancarkan full aspek ini. Ya, jadi CPOBAB ya. Kalau dulu CPOTB ya. CPOTB itu cara pembuatan obat tradisional yang baik, karena
Dulu namanya obat tradisional, sekarang berubah menjadi obat bahan alam. Gitu. Jadi di istilahnya pun berubah. Jadi cara pembuatan obat bahan alam yang baik. CPOTB berubah jadi CPOBAB, CPOBAB. Bacanya CPOBAB gitu ya. Nah, mendapatkan sertifikasi CPOBAB itu gitu kan, ini adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya untuk menerapkan sistem full aspek. Kemudian nanti setelah 5 tahun itu harus ada lagi resertifikasi. Jadi tetap berjuang. Tetap penerapannya harus sesuai dengan standar CPOBAB. Kemudian nanti setelah 5 tahun yang akan datang berarti kita 2029 apa 2030? 2030 Pak. Oh 2030 insya Allah kalau panjang umur. Itu kita akan resertifikasi lagi. Nah jadi ini adalah awal dari penerapan full aspek CPOBAB di Toga Nusantara. Jadi insya Allah kita komitmen itu dan terus ditingkatkan. Tentu kekurangan masih ada, tapi kita akan evaluasi terus dan kita akan terapkan semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk penerapan cara pembuatan obat bahan alam yang baik. Tadi untuk meningkatkan kualitas produk, baik itu keamanannya ataupun manfaatnya. Dan insya Allah ke depan di Toga Nusantara ini kita akan meningkatkan kualitas. Kalau yang tadinya kita hanya standar ekstraksi ya, ekstraksi, kita juga akan meningkatkan kualitas ke kandungan senyawa aktifnya insya Allah. Jadi ini ada yang herbal premiumnya. Herbal premium itu herbal yang memang yang kita ambil adalah senyawa aktifnya saja. Mungkin sekilas Bu Astria, kalau umpamanya di temulawak tuh senyawa aktifnya apa, di kunyit senyawa aktifnya apa, kemudian di beberapa tanaman mungkin sekilas supaya para pemirsa nih paham, oh bedanya tadi umpamanya ada simplicia, ada ekstrak, kemudian ada senyawa aktifnya. Kita ada waktu sekitar 7 menit lagi, silakan. Ya, sebenarnya jadi kan bahan alam itu memang boleh ada dari simplicia. Masih ada ya. Tapi simplicianya itu untuk sediaan apa? Gitu. Oh ya, untuk sediaan kalau apa? Seperti sediaan rancangan itu masih boleh simplicia. Iya, iya. Nah, tapi kalau untuk yang cairan obat dalam atau yang kapsul itu biasanya memang sudah ekstrak. Walaupun ada beberapa bahan yang diperbolehkan masih bentuk simplicia. Karena kalau diekstraksi malah hilang ya? Hilang karena akibat pemanasan atau memang dia memang sudah di simplicianya pun memang sudah memiliki zat aktifnya gitu. Iya, iya. Nah, kalau untuk diekstraksi kita berarti kan bahannya akan lebih pekat gitu, keunggulannya kalau dengan diekstraksi. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya di simplicia kita harus minumnya 4 kapsul ya, kalau diekstraksi mungkin kita cukup 2 kapsul aja minum cukup gitu. Iya. Nah, kalau mau lagi menjamin mutunya itu memang dengan si zat aktif ini. Zat aktif. Nah, zat aktif memang bukan berarti misalnya kayak temulawak, santorizol, kunyit, kurkumin, bukan berarti hanya dia yang bermanfaat sebenarnya ya, tapi bahan-bahan lain yang di dalam ekstrak itu juga sebenarnya bermanfaat. Tapi dia adalah sebagai senyawa penanda atau senyawa standar bahwa dengan minimal kualitasnya seperti itu maka akan memberikan khasiat gitu. Nah, jadi contohnya kayak tadi kan kita akan menguji setiap bahan, setiap produk kita. Jadi kunyitnya misalnya memang kandungannya kita tidak akan menguji zat aktifnya aja ya Pak ya, tapi juga kandungan, maksudnya tidak hanya metabolit sekunder yang sebagai senyawa penanda, tapi akan kita uji juga seperti yang kayak asam aminonya kayak gitu ya, untuk memang pendukungnya, pendukung dari khasiat dari produk ini. Itu udah selesai. Jadi para pemirsa, terima kasih yang sudah like and share-nya dan tunggu sesi berikutnya. Insya Allah kita akan adakan setiap hari Selasa ya. Setiap hari Selasa jam 9 sampai dengan jam 10. Ikuti terus di Toga Nusantara Official.
Dan insya Allah nanti akan ada materi-materi yang menarik yang lainnya dengan narasumber mungkin sama, mungkin juga berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.